Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas kembali tentang kehidupan Musa. Nanti akan membahas tentang apa yang menjadi alasan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kau memelihara kami, melindungi kami, Kau juga memimpin kami sepanjang hari ini, dan Kau terus menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut dan kajamot, roh segala penyakit apapun, roh segala penyakit COVID-19, roh penyakit jantung, mati mendadak, kutuk-kutuk penyakit apapun, patahkan kuasanya dengan darah Bala dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami tolak segala roh-roh dosa Tuhan, roh dosa najis, roh dosa penjinan rohani, roh dosa teritorial, roh dosa kesombongan, roh dosa dendam, roh dosa yang berhubungan dengan teritorial, ikat, petaran, hancurkan kuasanya dengan darah Bala dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mohon Allah Roh Kudus memimpin hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, rapi dengan kuasa dengan darah anak Allah dari Yesus Tuhan. Dan kami mau Tuhan kekudusan-Mu melingkupi hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, aku mohon Tuhan, Wahyu 22 ayat 11b, barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran, barang siapa kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Aku ingin terus menguduskan diriku dengan darah Allah dari Yesus, darah Allah dari Yesus dari ujung kaki, hidup dan kudusan Allah. Terima kasih Tuhan, urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini dipenuhi oleh darah Bala dari Yesus Tuhan. Berikan kami rema-Mu Tuhan Allah Roh Kudus dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membahas tentang 10 tulah. Kenapa ada 10 tulah ya? Tujuannya buat apa? Untuk menghukum Firaun, menghukum bangsa Mesir. Ya, tapi ada satu hal yang menarik kita akan bahas. 10 tulah itu diadakan untuk menghukum semua Allah orang Mesir ya. Jadi kita akan membahas di firman Tuhan di Keluaran 12 ayat 12 ya. Jadi menghukum Allah bangsa Mesir. Keluaran 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya, saya ulangin Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Di sini ada suatu hukuman pada Allah di Mesir ya. Nanti ini akan berhubungan dengan 10 tulah yang terjadi ya. Ya, jadi 10 tulah itu akan berhubungan dengan menghukum Allah orang Mesir, bangsa Mesir. Kita buka juga di Bilangan 33 ayat 4. Bilangan 33 ayat 4 ya. Bilangan 33 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Ya, jadi Allah yang huruf kecil ini adalah Allah palsu ya, dihukum sama Tuhan. Ya, sampai saat ini kita juga ya melihat ya bahwa ada Allah palsu yang dipergunakan untuk suatu kejahatan, santet ya, tenung, guna-guna, mantra, itu juga dihukum oleh Tuhan ya. Kita baca lagi Keluaran 18 ayat 11 ya. Keluaran 18 ayat 11. Keluaran 18 ayat 11. Keluaran 18 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah huruf kecil, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini
telah bertindak angkuh terhadap mereka. Ya, jadi ini adalah pembelaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ya, jadi menghukum Allah roh jahat dan juga bangsa Mesir yang telah menindas bangsa Israel. Begitu juga kita sehari-hari ya, bahwa Tuhan akan menghukum Allah yang digunakan orang-orang di sekitar kita untuk mematikan kita. Orang-orang sekitar kita menggunakan Allah palsu untuk mematikan kita, untuk membuat kita sakit penyakit, untuk membuat kita menderita, untuk membuat kita terintimidasi, untuk membuat kita terkena pengaruh-pengaruh mereka, karena mungkin suatu daerah itu mungkin ada suatu daerah prostitusi, karaoke, atau kejahatan-kejahatan lain, pencurian, pembunuhan, atau sara gitu ya. Jadi itu akan membuat kita terintimidasi. Jadi kita berdoa supaya Allah menjatuhkan hukuman atas Allah palsu yang dipakai untuk mematikan kita, untuk membuat kita sengsara, menderita penyakit. Kita minta Tuhan dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba dari Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hidup kita ini selalu dibersihkan oleh firman. Sebab Yohanes 17 ayat 17, kuduslah kamu dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi kuduslah kita dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Kita harus baca firman terus supaya makin hari makin kita dikuduskan terus, kudus. Jadi kita harus meningkatkan kekudusan pribadi. Ya, kita harus meningkatkan kekudusan pribadi karena ini penting untuk kita menanti kedatangan Tuhan. Kita meningkatkan kekudusan pribadi dengan darah anak domba dari Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi walaupun kita ini ditindas sama orang, tapi kita harus mengampuni dan mengasihi sesama ya. Karena kita kalau namanya kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, kita juga mengasihi sesama yang kita lihat dengan cara damai sejahtera bagi mereka dan ampunilah mereka. Ya, karena doa Bapa kami bilang ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi kita harus saling mengampuni kepada siapapun orang yang bersalah kepada kita, kepada semua orang kita harus saling mengampuni. Karena kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kami, hatiku, jiwaku, akal budiku, kekuatanku, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri ya. Nah, itulah utamanya ya. Jadi besok kita akan bahas tentang tulah-tulah yang dari tulah pertama ya. Ya, amin. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di atas surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Tuhan, Kau tolong kami Tuhan, walaupun kami dalam hidup kami banyak orang mungkin yang memakai Allah palsu untuk mematikan kami, untuk membuat kami menderita, untuk mengintimidasi kami, membuat sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Allah dari Yesus Kristus menghancurkan semua Allah palsu yang dipergunakan orang-orang untuk mematikan kami, untuk mati atau membuat sakit penyakit apapun, dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba dari Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tersebut yang telah dan terus memfitnah kami atau mensalahpahami kami atau meminta bantuan untuk roh-roh Allah palsu untuk mematikan kami, dipatahkan kuasanya dengan darah bala dari Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan pada malam ini perlindungan darah bala dari Yesus Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak. Mungkin besok pagi jam 4 jam 5 untuk saat teduh dan tubuh disegarkan. Kami mohon kalau Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami untuk menguasai dalam alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami. Tuhan, roh kematian mendadak, roh kematian apapun, roh dunia romantis, roh santet, sihir, tenung, tumbal guna, romat dan termaut, roh penyakit, mimpi buruk, mimpi kotor, dipatahkan kuasanya dengan nama bala Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali, amin. Sampai jumpa besok, kita akan membahas tulah dari yang pertama ya. Tuhan Yesus memberkati, shalom.